Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah tarawih rahimakumullah. Malam yang ke-24. 24 25. 25. Hafalnya ya, malam yang ke-25. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu kok hafal bono dek kalau lah di ujung-ujung Ramadan. Malam yang ke-25 ini tentu kita sudah berada di penghujung. Maka fadilah-fadilah Ramadan ya, di ujung-ujung ketika Ramadan akan berakhir itu setidaknya ada 3 macam yang akan kita sampaikan. Tapi tidak akan bisa bahas kesodo. Ya Pak ya? 3 macam keunggulan Ramadan di penghujung itu. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Lailatul Qadar, yang ketiga zakat fitrah. Ya, kalau ada orang bayar zakat fitrah di awal-awal Ramadan petang, bolehnya, boleh. Ya, ada di masjid aku yang bayar fitrah di awal Ramadan petang. Pertama Ramadan, Aikomi, ya. Kalau ada yang bayar ketika itu boleh-boleh saja. Cuma lama bono panitia amil zakat menyimpan. Jangan tak boleh nak keteram payo dah. Ni lama kan dibagilah. Ya. Itu. Jadi zakat fitrah ada waktu boleh, ada waktu sunat, ada waktu wajib. Ya, ada waktu wajibnya. Kemudian Ramadan, Al-Quran. Al-Quran yang kita tahu salah satu dari mukjizat Nabi Muhammad itu Al-Quran. Oleh para ulama, kapan pastinya Al-Quran turun itu tidak jelas. Ya Pak ya? Tapi Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Tapi ayat-ayat lain itu bisa saja di bulan Rajab, bisa saja bulan Jumadil Akhir, bisa saja di bulan Sya'ban. Karena yang turun pertama itu yang di bulan Ramadan. Sementara Al-Quran itu proses turunnya memakan waktu 23 tahun. Cuman kebiasaan awak bila nuzul Quran malam 7 boleh Ramadan, ya tidak masalah. Ya Pak ya, kemungkinan saja memang malam 17. Tapi bisa saja malam 19. Bisa saja malam 21. Kenapa? Lailatul Qadar itu tidak tahu pastinya. Tapi ada. Setiap Ramadan pasti ada Lailatul Qadar. Cuman awak entah pun ada apa, entah alun, wallahu alam. Ya, pasti ada setiap Ramadan. Karena Allah merahasiakan dan Rasulullah pun pernah bertemu dengan Lailatul Qadar itu. Maka ulama ya memberikan pendapat Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam ganjil. Ya, di malam-malam ganjil di sepertiga akhir Ramadan. Tapi kapan yang pastinya tidak tahu. Ya mungkin di malam 21 atau 23 atau 25 atau malam 19. Jadi Allah rahasiakan. Kalau sempat ditunjuk oleh Tuhan yang pastinya Lailatul Qadar itu malam 21. Contoh ya. Nah, pasti malam 21. Kau mungkin banyak awak hendak lolok sampai subuh. Iya, Mak. Kalau sempat tentulah pasti Lailatul Qadar itu malam 21 contoh.
Amak-amak kan berjago nak menunggu dapet. Mungkin awak pas sedang solat waktu itu, pas sedang baca Al-Quran waktu itu, pas sedang zikir waktu itu, pas sedang istighfar di waktu itu. Sebab janji Allah dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Nilai amal, nilai kebaikan pada malam itu lebih dari 1000 bulan atau 83 tahun. Bayangkan Pak, kalau sempat awak Lailatul Qadar turun, kita pas sedang baca Al-Quran, berarti awak dihitung selama 83 tahun membaca Al-Quran. Tolok dong baca Quran 83 tahun. Kalau sempat malam itu kita sedang sholat malam, sholat tahajud, berarti kita dihitung sholat tahajud selama 83 tahun. Kalau sempat malam itu kita sedang istighfar, kita dihitung beristighfar selama 83 tahun. Yang tentu di awak dihitung amal-amal baik. Ya, kalau sempat kita melakukan amal baik pada waktu itu, ketika turunnya Lailatul Qadar, maka samalah nilainya dengan 83 tahun. Tapi Buya, kalau sempat malam turunnya Lailatul Qadar itu awak sedang lolok berkawa, kenapa cara tu? Kalau sempat sedang baca Quran, sama baca Quran 83 tahun. Sempat sedang solat, sama dengan solat 83 tahun. Cuman nandak dihitung, Allah ndak sebut. Ya, maka bagi contoh, kalau sempat Buya sedang lolok berkawa, itu kita tidak tahu. Ya Pak ya, apakah dihitung juga 83 tahun? Sebab tentu di awak yang dihitung itu yang baik-baik. Contoh itu sayang Tuhan kawak. Kalau sempat mungkin sedang lolok berkawa, mungkin tak dihitung 83 tahun. Ya, semalam itu je dihitungnya. Tapi kalau sempat sedang baca Quran, nilai pahalanya selama 83 tahun. Contoh itulah sayangnya Tuhan kawak. Sebab umat Nabi Muhammad kau tak lama-lama umur Pak. 60, 70. 60, 70 rata-rata. Ada yang 80 cik-cik. Ya. Tak ada yang lama-lama. Sedangkan umat-umat terdahulu umurnya batui tahun sampai 3 atui, sampai 4 atui tahun Pak umur. Umat Nabi Nuh lama-lama umurnya. Sebab Nabi Nuh sendiri 900 tahun umurnya. Kalau sempat umur 900 tahun, tentu lama kesempatannya untuk beramal. Ya, beribadah lama kesempatannya untuk beribadah. Tentu banyak nilai pahalanya. Kita umat Nabi Muhammad umur 63 tahun kalau umur Nabi, atau 62 tahun lebih kurang. Tentu tidak bisa menandingi dakwah umat-umat terdahulu. Tapi kalau sempat dapat 4 kali seumur hidup awak, umur 63-nya, dapat 4 kali Lailatul Qadar. Kalilah 83 tahun. Kali 4 lah buat je jumlah tu Pak. Bila masuk kan ditengok ada ya. Tontu 83 tahun tu, itu tidak urusan awak dah. Ya Bu ya, itu bukan urusan kita. Bisa saja nanti ketika menengok buku catatan amal, ketika tengok buku catatan amalnya, tak kaji umur dan dulu so di dunia 62 tahunnya. Tapi dah apa ada ikokah senilai 4 atui tahun. Nilai baca Qurannya 400 tahun. Nilai salat malamnya 400 tahun. Tentu tak kaji Pak. Uposan topik pula lah ketika sedang baca Quran tadi, malam Lailatul Qadar. Dapat 5 kali dah semua hidup. Dapat 6 kali. Allah lipat gandakan pahala. Jadi jangan etong dan sosok pun ada dapat Buya. Tapi bila nampak ada, itu tidak urusan awak tu. Ya, mana tentu yang di dalam masjid ke, lapona tak apa gaya dapat kebetulan beramal pada malam itu serahkan saja kepada Allah. Kemudian Al-Quran. Ya, Al-Quran itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang luar biasa itu Al-Quran. Dia apa? Mukjizat yang tak pernah habis. Nabi-nabi yang lain kan juga ada mukjizatnya. Contoh Nabi Ibrahim. Mukjizatnya tidak hangus ketika
dibakar. Tapi begitu Nabi Ibrahim wafat, habis itu tuh Pak. Ya kan? Habis kisah itu. Nabi Ibrahim itu kan sangat singkat saja yang dibaca ketika dia dibakar itu. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamatkan Ibrahim. Itu untuk Nabi Ibrahim ketika itu. Wafat Nabi Ibrahim, hilang cerita itu. Kalau ada Ibrahim kini kok dicoba lo baca itu dah. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nama Ibrahim pula kan. Letak tangan sebelah ke unggu api tu. Insyaallah angui. Ndak ada itu dolah. Mukjizat Nabi Ibrahim tu habis ketika Ibrahim wafat, Nabi Ibrahim wafat, hilang cerita itu. Nabi Musa, tongkatnya bisa membelah laut. Tongkatnya bisa menjadi ular. Jadi cuba Allah dek Musa kini. Diompen ke sungai Kampau tu. Anda kan bola dek. Kenapa? Wafat Nabi Musa, habis cerita mukjizat itu. Tapi Nabi Muhammad, Allah beri mukjizat Al-Quran. Bila wafat Nabi lebu. Lalu dia ompek boleh abad Nabi wafat. Abi cito Quran kah? Nabi sudah lama wafat. Tapi Al-Quran masih permanen. Ya, insya Allah sampai dunia kiamat Al-Quran masih tetap bertahan. Itu luar biasanya mukjizat Nabi Muhammad itu. Maka Al-Quran proses turunnya mulia semuanya, istimewa semuanya. Dari mana mulai? Dari Lauhil Mahfuz, tempat yang sangat mulia. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah atau langit dunia. Langit dunia itu juga tempat yang Allah muliakan. Sudah itu siapa kan disuruh oleh Tuhan dari Baitul Izzah untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu dari 10 orang malaikat yang wajib kita ketahui, yang paling mulia itu malaikat Jibril, Pak. Malaikat yang lain juga mulia. Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, semua malaikat itu mulia. Tapi yang paling dimuliakan Allah adalah malaikat Jibril. Maka Jibril dipercaya untuk menyampaikan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? 25 orang Nabi dan Rasul. Yang paling mulia Nabi Muhammad. Sehingga beliau mendapat julukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulu dari segala Nabi dan Rasul. Semua Nabi Rasul itu pasti Allah muliakan. Tapi yang paling dimuliakan Allah, Nabi Muhammad. Itu prosesnya kan. Dari tempat yang mulia, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, diterima oleh Nabi yang paling dimuliakan Allah. Kapan turunnya Al-Quran itu? Ramadan. Ya Pak, bulan Ramadan itu, dari 12 bulan yang ada, yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Itu dalam makna itu, Pak. Artinya apa? Kalau awak ingin dimuliakan Allah, bersahabatlah dengan Al-Quran. Karena proses Al-Quran itu mulia semuanya. Nah, itulah mukjizat Nabi yang sampai hari ini alhamdulillah masih tetap bertahan. Jadi nanti go macam kalau ambo tanya ke jemaah, apa bedanya ketika awak makan tobu? Tahun dulu kok tak salah ambo contong tobu je ambo contong, tapi tak lihat kanang tidak. Kalau sampai ke puncak Lawang kan terkenal tobunya kan, mani-mani tobu di Lawang tu je. Ambil uwe pertama, mani tak? Mani. Naik ke tingkat yang kedua, mani je bau. Tapi lah sampai ke ujung, mulai-mulai ambau. Apalagi sampai ke pucuk. Nak tolak makan, lepai. Nak ambau je lah, lepai. Itu tabu. Kalau tabu macam itu. Kalau Ramadan, kenapa Ramadan tu? Awalnya ambau. Jangan salah lo memaknai kau, Pak. Beko dibalik lah kau Ramadan. Kalau tabu, pangkalnya mani ambau ujung. Ramadan ambau mani.
Anda macam itu dah. Ramadan kau sejak awal Ramadan itu lamani sodo. Ya, istimewa sodo. Jadi mungkin dulu-dulu pernah dengar Ustadz menyampaikan ada hadis Ramadan itu 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga ifkum minan nar. Kalau ada mengatakan itu hadis, perlu ditinjau ulang balik. Ya. Perlu ditinjau ulang. Ya, apakah betul itu hadis atau tidak? Serahkan kepada ahlinya. Tapi nanjole Ramadan ka ndak ada dibeda-bedakan. Dari awal sudah istimewa sampai akhir. Cuman bedanya di akhir itu ada yang spesial. Ya Pak, itu yang mau sampaikan tadi. Ada Lailatul Qadar, ada Al-Quran, dan ada lagi nanti kita sudah sampai batas sunat untuk membayar, kemudian waktu wajib untuk membayar, yang kita sebut dengan zakat fitrah. Boleh zakat fitrah di bulan Syawal. Itu namanya sedekah biasa. Jangan kan bulan Syawal ya, awal itu aja. Ketika khatib sudah turun dari mimbar khutbah Idul Fitri itu, ada yang terlupa bayar zakat fitrah, taqaji astagfirullah. Setelah sudah khatib khutbah Idul Fitri, adan bayu lakininya. Itu dihitung kata Nabi sebagai sedekah biasa. Bukan dihitung sebagai zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu ibadah khusus yang ada di bulan Ramadan. Kapan mulai waktu wajibnya? Ketika matahari terbenam di akhir Ramadan. Sampai khatib naik mimbar, itu waktu wajib. Ya, waktu sunat di akhir-akhir Ramadan, ya contoh yang awak lakukan kini, itu waktu kita sudah disunnahkan untuk membayar zakat fitrah. Kalau contoh yang mau sampaikan tadi, di awal Ramadan bayi udah belum disunatkan, juga belum diwajibkan, tapi sudah boleh dibayar. Maka wajailanan yang sunat. Ya, jangan di awal Ramadan lah bayi lah, walaupun lah boleh, tapi belum ada hukum sunatnya, apalagi hukum wajibnya. Maka contoh dan awak buat kini itu. Ya Pak, firman Allah Al-Baqarah ayat 43. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, bayar zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalam ayat itu salat digandeng dengan zakat. Salat digandeng dengan zakat. Ada anak-anak yang mencatat kah? Kau ndak ada judul, kau nak buat aja seorang judul. Ambo sengaja malam terakhir kau malam terakhir ambo untuk Ramadan sampai boleh sampai pelompek hijrah kau. Ambo ndak beri judul dah. Ya, buat aja lah bagi anak, buat aja judul seorang. Buat zakat fitrah boleh aja, buat keistimewaan akhir Ramadan boleh aja. Insyaallah akan nampak tanda tangan ni. Ya, jadi nak buat judul silakan, ndak bermasalah. Maka perintah Allah itu digandeng Pak, salat dengan zakat. Dalam Islam zakat itu banyak macamnya. Ada zakat mal, ya kalau kini ada oleh yang modern namanya zakat profesi. Ya, dan ada zakat fitrah. Jadi banyak macam zakat itu. Semuanya tentu punya tujuan yang berbeda. Kalau yang kita bayar di bulan Ramadan ini itu zakat fitrah. Siapa orang yang berhak menerima zakat itu? Rujukannya surah At-Taubah ayat 60. Jadi kalau panitia ambil zakat so jempon-jempon yang lo sapo kan dibayar gabuya. Tengok aja At-Taubah ayat 60. Selesai. Ya Pak ya? Tapi jangan kesodo dibayar. Ini At-Taubah ayat 60 itu kan ada 8 di situ asnafnya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum. Ya. Sampai kemudian yang berikutnya wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Jadi 8 sodo yang ada dalam At-Taubah ayat 60 itu. Itu kan dibagi ke 8 gagah. Kalau ada, baik. Ada ke awak ke budak. Wa fir riqab, budak yang belum dimerdekakan. Itulah bicito budak itu tidak ada kini Pak. Itu pada zaman Nabi dulu ada.
Ya, perbudakan yang memang tak bisa ngapo jurah. Apun dibuat kerja deknya untuk tuannya. Maka sangat teraniaya budak-budak itu. Maka mereka termasuk salah satu orang yang berhak menerima zakat. Ada ki awak ke gharim wal gharimin. Siapa gharimin itu? Gharim kok kadang-kadang ada menyebut gharim itu orang pemberas yang masjid. Di kota-kota kan, ini gharim adanya. Itu mungkin penyalahgunaan bahasa. Kalau yang gharim dalam ayat ini bukan orang penjaga masjid, tapi gharim itu orang yang punya hutang. Hutangnya hutang pribadi. Ya, boleh hutang pribadi dan inyolah bahasa apanya pailit. Bangkrut. Dulu kayo tiap tu, kini tinggal namo aja lah. Ya, dulu banyak motor. Dulu kini tinggal ban aja lah. Dulu kebun banyak, kini tinggal namo aja saudara. Abi, lah bangkrut sehingga untuk makan dia payah. Utangnya banyak, ya, utang pribadinya banyak. Oleh sebagian ulama fikih, hutang-hutang pribadi yang memang sudah tidak sanggup membayar itu dan secara terpaksa, maka dia termasuk gharim namanya, orang yang berhutang. Tapi dong kok hati-hati yang ambil zakat, jangan banyak yang datang kok. Kamu banyak utang. Ya, utang apa? Kredit Honda. Itu utang buik-buik tu. Datang we kok sodo ya, Pak. Atau di rumah nawu kredit sodo. Tak bedo ambil zakat. Jadi gharim ka ambuaso sangat sensitif, ya, pandai-pandai kita memahami seperti apa orang yang gharim itu. Siapa lagi? Amil. Panitia amil zakat. Apakah panitia amil zakat berhak menerima? Berhak. Kenapa? Karena mereka termasuk dalam asnaf. Ya, termasuk dalam asnaf. Tapi jangan sambung pula dengan jatah fakir miskin. Panitia amil zakat bertigonya. Contoh, sedangkan fakir miskin 3 atui. Dapatlah piti zakat fitrah ko sodo 20-30 juta. Contoh ya, dapat 30 juta. Dinyongka fakir miskin 10 juta, amil zakat 10 juta, ada pula beko sabilillah. Ya, 10 juta, babagi 3 aja nya. Siapa nang golak? Yang golak tentu amil zakat fitrah, bertiga aja dapat 10 juta. Sudah bagi zakat fitrah kok lambu kredit Honda le penitia amil zakat, dapat untuk DP dia. Atau Honda second dapat dia 3 juta mati soang kan? 10 juta bagi 3. Tiba di fakir miskin 10 juta bagi 3 atui, dapat 2.000 soang. Jadi bukan seperti itu. Artinya memang mereka asnaf, tapi pembagiannya tidak harus sama. Kalau amil zakat hanya bertigonya, mungkin tak 1 juta lah, mungkin paling banyaknya kan, sesuai dengan ukuran kerja. Kalau ke awak kan atau amil zakat tu kan menunggu jadi masjid, kebanyakan sendiri itu. Ada juga sebagian memang tuh ikumah ada. Ya, sebetulnya kerja amil itu berat. Ya Pak ya. Kalau masa sahabat bogi dan tu, padi dan tu, ni ladang dari dan diamnya, tunggu dia sudung baunya nya. Tu jopi dia ambil tu. Ya, jopi ke situ tu. Sampai jadi itu tugasnya. Secara hukum. Tapi kini kan tak perlu buat jadi itu dah. Ya, sebab dengan adanya perkembangan zaman, uang baladang pun tak lu ada lah. Basawa beko lah tunggu padi untuk zakat fitrah. Tinggal cik mantan aja lah. Maka masalah-masalah fikih seperti itu jangan terlalu sompik pula memahami awak. Ya, nak buatnya contoh dulu. Ya, ndak umur ada sebagian yang tak bisa awak pasang lah, tak bisa pakai gini lah. Maka zakat fitrah itu yang diutamakan siapa? Miskin. Ya, fakir, miskin. Itu yang diutamakan. Yang lain tengok kondisi. Ada sabilillah. Kalau sabilillah menurut konsep pada masa Nabi, ndak kan bersuh je kini lah. Tapi ada di sebagian ulama bisa dikembangkan. Ya, sabilillah itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau dulu berjuang di jalan Allah, pergi ke medan perang, membawa pedang, membawa tombak. Kalau kini tidak ada orang dulu lah. Maka ada sebagian yang mengembangkan makna sabilillah itu. Dibuatlah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sesuai pula dengan kondisi kini. Itu tergantung kita mau dibuat ataupun tidak. Yang penting diutamakan dulu zakat fitrah itu untuk fakir miskin. Miskin kau disamakan? Ya tidak.
Kini ada dari pemerintah namanya miskin ekstrim. Ada ya? Miskin ekstrim. Ambo minta data di sekolah, ya disuruh dinas, tolong kepala sekolah data siswa yang miskin ekstrim, orang tuanya yang miskin ekstrim. Aku tercenderung apa lah bantu, memanglah parah banget tidak miskin. Ya, jadi miskin itu bertiga tingkat. Sama-sama miskin. Nah seorang berdua, nah seorang bawa 6. Kedisambung baik itu, tidak adil nama itu. Jadi ada kategori, ada mungkin miskin berat, ada miskin sedang, ada miskin ringan. Itu ambo yakin insya Allah panitia amil zakat kita pasti sudah punya ilmu tentang itu. Dan pontiong kini awak bayi je lah zakat fitrah awak. Ya, itu dan tugas awaknya. Soal membagikan itu tentu sudah ada panitianya. Boleh awak langsung bayi ya. Dan sanca kalau sudah ada panitia amil zakat lebih bagus di panitia amil zakat karena sudah kita bentuk. Tapi kalaupun awak nak membayar langsung, oh nanti tetangga sebala umar ada ya miskin bano kayaknya dan juang zakat fitrah dan oleh sebagian ulama juga tidak ada masalah. Ya. Nah, jadi mungkin nanti ada edaran dari Kemenak siapa yang makan bogi ogoiko sekian zakat fitrah. Ada nanti tingkatan-tingkatan. Setelah itu mungkin esok ditempel di dinding ya. Ditempel biar jemaah bisa nengok. Iko jenah dulu nak cari buuk pak. Jenah apa lah cari buuk abu ya. Tengok ada daftar zakat fitrah tu. Nomor 1 40.000. Di bawah itu mungkin 30. Mungkin sampai yang 20.000 kah. Ya, ambo dak lah tengok mana tu. Beko ketika tengok urutan zakat fitrah, mah ada yang paling di bawah 20.000-nya. Uposan bagi makan sehari, selero tinggi. Nah ni bagi macam itu dah. Bagi makan sehari, siarnya mengalun dan sampai 10.000 tadi. Tapi dia ada yang 20, kan kita orang aja nama kanya. Ada macam itu dah. Yang wak kalun tu, apa yang wak makan sehari. Makanya ulama Syafi'iyah mereka tidak boleh mengkimat dengan uang, tapi harus dikeluarkan apa yang kita makan. Kalau makan gandum, kolun gandum. Makan jagung, kolun jagung. Kalau makan bogie, nasi, bogie di kolun. Tapi oleh ulama-ulama Hanafiyah, mereka berijtihad, dia uang lapangan, maka nilai bogie itu boleh diganti dengan uang. Boleh diuangkan. Maka piti yang wak bayi. Jadi jangan wak bosok-osok aja kan. Boleh pakai pitinya, boleh, ada dasarnya. Ada ulama yang membolehkan. Kalau yang memang tidak mau pakai bawa piti dan bogi dan kalunnya, tidak masalah juga. Karena memang ada ulama yang tidak mau memindahkan, menguangkan, tapi dikeluarkanlah makanan yang kita konsumsi itu. Maka panitia amil zakat siap-siap aja lah. Kok tiba bogi sama terkol kan? Tidak mau pakai piti dan tapi bogi aja nyati mau. Maka bogi itu sudah dibagi. Tapi kalau mau tanya lah jemaah awak kini kok pak, ya mana mau dibagiin bogi pada piti? Di mana-mana mau tanya serentak jawaban. Mau piti lah buyanya. Dia apa? Bogi banyak rumah. Dan piti untuk beli kue ayo kalau cukup lah. Jadi kalau piti dibayi banyak bisa kan dia dong. Kalau bogi dibayi, anda mau orang jual kue ayo dah tukarnya bogi. Ya, piti je minta adanya. Jadi oleh ulama-ulama Hanafiyah ditengok kemaslahatan. Ya, jadi Imam Abu Hanifah kan uang lapangan. Jadi dalam kenyataannya di lapangan mungkin banyak orang yang lebih senang diberikan uang yang senilai dengan harga beras yang kita makan. Nah itu aja. Jadi harapan awak zakat fitrah itu kewajiban kita. Ambo bisa memastikan pak, ndak ada awak yang disopang kado yang bebas dari zakat fitrah. Ya, nah, itu kata kuncinya doh. Kalau ada ndak bagi fitrah, so alasan dek baju ayo lu membeli lah. Sehingga adulun baju ayo pada fitrah atau kue alun cukui lah. Dek gara-gara itu ndak bagi fitrah. Tidak ada alasan itu. Asal aja kalau bio makanan untuk sehari ayo doh, makanya lah wajib bayar zakat fitrah. Ya, dan ambu aso jamaah sudah sangat paham dengan itu. Mudah-mudahan
Ramadan yang sudah kita lalui dengan segala amal ibadah kita, tentu kita bermohon kepada Allah, Allah terima dan menjadi ibadah terbaik dalam hidup kita, termasuk nanti amal-amal zakat fitrah yang kita keluarkan. Kita berdoa kepada Allah, awak tidak ingin menyalahi sunnah, tapi mungkin dengan keterbatasan ilmu kita, berbuatlah sesuai dengan ilmu dan ikhtiar kita, dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima. Sebagai penutup, walaupun lama ayo lah, ibu ya, masih lama kan, tapi ambo kan tidak ada jadwal golah setelah ikora, maka ambo mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri, mudah-mudahan kita kembali ke fitrah kita yang sejati dan mendapatkan makna-makna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.